Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia Nuriski dengan stambuk C301200107. Saya di sini akan menjelaskan standar audit 260 yang bertemakan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Khususnya dalam melaksanakan pekerjaan seorang auditor tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi itu penting dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh seorang auditor dalam pelaksanaan audit di suatu perusahaan. Komunikasi juga tidak hanya dilakukan dengan manajemen, audit internal, dan pegawai perusahaan, tetapi komunikasi juga penting dilakukan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu perusahaan. Dalam perusahaan, ada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola suatu perusahaan. Siapakah itu? Pihak yang bertanggung jawab adalah individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi arah strategi entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas. Contohnya seperti anggota eksklusif suatu dewan tata kelola entitas, swasta atau sektor publik, atau seorang pemilik manajer. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Mengapa harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan? Pentingnya berkomunikasi dua arah antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan yang memiliki peran untuk membantu, antara lain, yang pertama, auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit dan dalam mengembangkan hubungan kerja yang saling mendukung. Hubungan ini dibangun bersamaan dengan mempertahankan independensi dan objektivitas auditor. Yang kedua, auditor dalam memperoleh informasi audit yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Sebagai contoh, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mungkin dapat membantu auditor dalam memahami entitas dan lingkungannya, dalam mengidentifikasi sumber bukti audit yang tepat, dan dalam menyediakan informasi tentang transaksi atau peristiwa spesifik. Yang ketiga, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam mengelola tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dengan demikian, dapat mengurangi kesalahan penyajian materi atas laporan keuangan. Kita juga perlu memahami apa saja tujuan auditor. Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk dikomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan dan gambaran umum perencanaan lingkup dan saat audit. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tepat waktu hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Dan yang keempat, untuk mendukung komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal-hal apa saja yang dikomunikasikan oleh auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut. Bagian pertama, tanggung jawab auditor berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk membentuk dan menyatakan opini atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang kedua, audit atas laporan keuangan tidak ada manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari tanggung jawab mereka. Ruang lingkup dan saat yang direncanakan di atas audit, auditor harus berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang gambaran umum, ruang lingkup, dan saat direncanakan atas audit. Yang ketiga, temuan signifikan dari audit.
Apa saja itu? Yang pertama, pandangan auditor tentang aspek kualitatif signifikan atas praktik akuntansi entitas termasuk kebijakan akuntansi, perkiraan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang keduanya, kesulitan signifikan jika ada yang dihadapi selama audit. Dan yang ketiga, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dilibatkan dalam pengelolaan entitas. Dan yang keempat, hal-hal lainnya jika ada selama audit yang menurut pertimbangan profesional auditor adalah signifikan untuk proses laporan keuangan. Dan yang keempatnya, independensi auditor. Dalam kasus emiten, auditor harus berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai yang pertama, suatu pernyataan bahwa tim perikatan dan pihak lainnya dalam kantor akuntan publik atau KAP semua berhubungan dan berbagai hal lainnya antara KAP jejaring dan entitas yang menurut pertimbangan profesional auditor mungkin dapat mempengaruhi independensi. Yang kedua, pencegahan tersebut terkait yang diterapkan untuk mengeliminasi ancaman atas independensi atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Pada garis besar, proses komunikasi terbagi dalam butir-butir berikut. Yang pertama, membentuk proses komunikasi. Auditor harus berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bentuk, saat, dan materi umum yang diharapkan dari komunikasi. Yang kedua, bentuk komunikasi. Auditor harus melakukan komunikasi secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang temuan signifikan selama audit. Jika menurut pertimbangan auditor profesional, komunikasi secara lisan tidak cukup, dan auditor harus berkomunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang independensi auditor. Auditor harus berkomunikasi secara tertulis dengan orang yang bertanggung jawab mengenai yang satu, temuan signifikan dari audit. Yang kedua, independensi auditor. Jika masalah dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikannya. Jika masalah telah dikomunikasikan secara tertulis, auditor harus menyimpan salinannya. Yang kedua, auditor harus berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab tepat waktu. Ini memungkinkan orang yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang sesuai. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, surat perikatan audit dapat dijelaskan bentuknya, identifikasi orang-orang yang relevan, dengan siapa komunikasi tersebut akan dilakukan. Yang ketiga, identifikasi masalah audit tertentu yang menjadi kepentingan tata kelola yang akan dikomunikasikan. Keempat, komunikasi antara auditor dengan orang yang bertanggung jawab tidak dapat dianggap sebagai pengganti opini yang wajar, tidak wajar, atau menolak memberikan pendapat. Yang bagian ketiga, saat komunikasi, auditor harus melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat. Yang keempat, kecukupan proses komunikasi. Auditor harus menilai apakah komunikasi dua arah antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah mencukupi untuk tujuan audit. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu, dengan adanya komunikasi antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola diharapkan setiap dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan dapat dicapai dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi proses audit yang dilaksanakan. Karena informasi tidak hanya diperoleh dari laporan keuangan, namun informasi yang dihasilkan dari komunikasi dengan semua pihak dalam perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan, terutama dengan pihak yang dapat bertanggung jawab atas tata kelola, memberikan informasi yang relevan. Sekian pembacaan materi dari saya mengenai standar audit 260, yaitu tentang komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga apa yang saya bacakan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.